komputernya juga, laptopnya, Oh, semoga semuanya bisa terkendali ya Pak Irawan. amin, amin, ya Bisa amin. langsung dimulai saja Pak Irawan, Ya, silahkan. ya, Ibu Yeni, bismillahirrahmanirrahim. Udah semuanya, Ibu Yeni ya? sudah Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. pagi Ibu Yani, pagi teman-teman semua ya. Saya juga makanya mau nanya Bu Yani nih. Ya, ini pertama Bu Yani belajar ini tadinya harapannya apa? Silakan Bu, harapannya Oke, apa? selamat pagi, Pak Ya, Irawan. betul. Betul, Bu, ya. Ya, sebenarnya saya basicnya itu kalau pendidikan dari matematika. Oh, Tapi memang baik. belajar codingnya itu sedikit. Nah, begitu Ya. sampai di dunia kerja, ternyata Nah, saat ini dituntut untuk menggunakan apa ya? Beberapa teman-teman dituntut untuk menggunakan machine learning oh, dan alat lain lah yang bisa untuk mengotomasi siap, siap. kerjaan rutin gitu. Siap, 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 Nah, betul. nah saya pikir ini peluang saya juga untuk develop kemampuan saya juga Hmm. gitu. Saya ngajak programming belum lama, Bu. Ibu belum lama ya, tahun 91. Ya, ya. Berapa tuh? Berapa tahun tuh? Kok belum lama tuh? 91, sekarang 31 ya. Berarti 30 tahun saya ngajar. 30 tahun. Nah, Wah. Ya Pak, tinggal diperbesar di slideshow-nya. ya, siap. Nah, ya. Sekarang kita mulai belajar di pertama dulu. Apa sih tujuan kita belajar ini ya? Kita lihat nih. Jadi teman-teman, saya panggil teman-teman ya, karena di pelatihan itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Semua dianggap muda. Setuju nggak, Bu Eni? Ya, karena secara psikologis, sel-sel lah kita kalau dibilang muda, kita ikut regenerasi selnya. Ya, secara psikologis ya, oke kita lihat. Peserta pelatihan diharapkan dapat membuat otomatisasi. Setuju nggak ya? Otomatisasi dari pengolahan data yang tadinya manual, berkali-kali apa, pencet datang sendiri, Anda buat kopi udah selesai. Anda kopi belum selesai itu udah jadi. Nah, kan enak kan. Jadi otomatis kalau orang udah bisa begitu, kerjanya boleh dong tambahin. Boleh ini enggak sih, kadang-kadang udah pinter nggak mau ditambah kerjaan. Ya susah masalahnya nih teman-teman nih. Ya, ya ini sih bagus, ya ini sih bagus, tapi di tempat lain. Tempat lain jadi kalau udah jadi training dibayarin, tapi nggak mau dikasih tugas. Lucu, ibarat kata samurai pedangnya tajam nggak mau perang. Betul nggak? Repot ya. Oke, jadi otomatis pengolahan data dan pembuatan laporan dengan cepat dan tepat, hitungannya detik loh. Ingat pakai stopwatch nanti. Ya, karena detik itu tergantung dari speednya prosesor. Betul. Jadi kalau kita bicara data sebanyak apapun, nggak boleh overtime. Tidak ada overtime. Ya. Oke, jadi dengan tools makro dan Visual Basic Application. Makro yang buat yang simple-simple, VBA yang udah complicated, yang lebih sulit daripada makro. Jadi makro nggak bisa pakai VBA. Ya, jadi kalau ada orang belajar VBA berarti dia udah menguasai makro gitu aja. Tapi orang makro belum tuh menguasai VBA. Paham nggak secara konsepnya? Jelas ya? Jadi VBA itu ada advance makro. Ya kalau mau basicnya. Oke, jadi singkat mempersingkat waktunya. Oke. Setelah kita lanjut kita masuk ke makro, definisi makro dan kegunaannya apa sih? Kita lihat ya. Jadi kalau kita fitur ini dikenal sebagai makro ya, bisa sebetulnya inilah bisa levelnya kalau di buku tuh, di buku Excel Bible-nya itu paling akhir tuh. Jadi syaratnya makro atau Visual Basic Application syaratnya adalah orang yang belajar ini dalam satu waktu sudah menggunakan 3 rumus, 3 fungsi. Oh, ya ini kalau saya pakai Excel udah berapa fungsi sekaligus? Satu, apa dua, apa tiga? Coba jujur. Nah, kalau masih satu, Dua atau tiga ya, Pak ya? nah, misalnya gini nih, Untuk. i Oke. VLOOKUP, ya terus Look up lab. if. Jadi if VLOOKUP, lab, mid, rect itu udah berapa tuh? Udah Oke. 4. Oh, iya, iya. Nah, kalau udah kayak gitu, belajar makro. Karena Oke. fungsinya banyak. Gitu loh. Udah mulai banyak Sudah. fungsi kan? Udah, oke, siap. Oke, seperti itu aja. Nah, tuh perbedaannya perbedaannya Microsoft Visual Basic dengan Visual Basic Application, yang satu kata kuncinya, kalau di VBA database-nya adalah aplikasi sendiri. Contohnya gini,
Anda membuat PBA di Excel. Berarti database-nya sheet-nya Excel. Database-nya sheet-nya Excel. Paham kayaknya kalau PBA ya? Nah, tapi kalau Visual Basic, database-nya bisa OLEDB, SQL Server, bisa Oracle. Canggih kan? Ya. Maaf, ngerti nggak apa terlalu tinggi ya? Bilang pas saya ngerti ngomong aja. Ya kan Yang baru saya dengar SQL aja sih Pak. iya, tergantung duitnya. Ya, kalau duitnya gede Oracle gitu kan. Kalau kita maunya gratisan, nah MySQL gratisan kan gitu ya. Ya gitu ya kayak ya konsepnya ya. Jadi perbedaan keduanya yang jelas adalah ketika kita bicara database yang independen dengan programnya Microsoft Visual Basic database ini terpisah engine-nya, Anda pakai yang atas Microsoft Visual Basic, datanya pakai SQL Server, Oracle. Tapi kalau masih datanya Excel, sheet-nya berarti gunain VBA. Ya, VBA application. Oke ya, konsepnya paham ya? Saya paham, kita lanjut. Karena kalau belum paham, saya belum lanjutnya. Kegunaan VBA atau makro itu pertama, pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Stepnya ada 30, bayangin coba. Stepnya langkah 30 ke sini 30, 40. Capek kan siapa yang ngerjain? Betul nggak? Apalagi ketika mau ngerjain ada kerjaan susulan. Overtime nggak? Betul ya. Jadi pekerjaan berulang-ulang dibuatkan dalam bentuk makro atau pekerjaan yang kompleks. Yang tadi ya pakai VBA, yang bawah pakai VBA, yang ke A, yang A itu pakai makro. Tuh, simpelnya. A dalam kurung pakai makro, yang B pakai VBA. Oke. Nah, menghemat waktu, tenaga, dan program kalau udah betul, niscaya ke depannya akan betul terus, nggak pernah salah. Setuju nggak? Kalau kita bikin program nih, udah benar, akan dijalankan selalu benar, kecuali pertama ada virus. Itu yang terjadi, hati-hati nih di makro ya. Saya kasih garis bawah. Di makro itu ada virus HAM. Ya, itu bisa merusakin dokumen, data. Itu aja ya. Nah, biasa di email kiriman di email atau ada dokumen dari email internet dibuka. Nah, itu biasanya itu udah virusnya. Oke, sana. Ya, masuk ini udah kita bangun makro. Settingan udah, kita masuk ke option. Sebelum kita bikin makro, ini harus kita dulukan. Ya, jadi ini mungkin ini langsung kita praktek aja ya, buka Excel-nya ya. Itu aja ya. Ya oke, buka Excel-nya. Ya jadi kalau begini atau silakan Anda buka Excel dulu, silakan. Boleh buka Excel-nya sambil dibuka Excel. Sudah bukan buka Excel-nya? Sudah. Ya. Ya ini Excel-nya versi berapa ya? 2013. 2013. Ya. Saya udah pakai 2019, tapi coba ya optionnya ada di file, sama enggak? Klik di file. Sorry 2016. Nah, berarti sama aku 2016 ya. Yeah. Excel file, kemudian pilih masuk option. Nah, sengaja kalau di Zoom saya nggak ganti-ganti slide karena saya screen terus, capek. Jadi makanya saya begini aja ya kan. Oke, kemudian Trust Center. Ada Trust Center? Iya. Nah, langsung ke tasknya. Oke. Next. Nah, ini masuk ke Active Setting. Ya, ada yang kecepatan? Oke, Pak. Sudah. Enable all. Klik di sini. Enable all. Udah diganti enable all. Sudah di sini. Sudah. Ya. Di sini juga enable all. Ya, sebetulnya berbahaya kalau filenya dari luar. Dari lu. Oke. Wow. Tapi akan tidak berbahaya kalau filenya kita buat sendiri dari awal, dari nol. Dipastikan nggak ada isinya kan, kosong ya. Ini oke, jadi ini klik. Nah, setelah udah di enable all, 5 setting, oke. Sudah? Oke. Nah, selesailah kita mengatur option Excel untuk makro, selesailah. Nah, return kembali ke bawah. Nah, kita masuk ke saving. Nah, bagaimana kita menyimpan file makro yang pertama kali? Ya, penyimpanannya ya. Oke. Di sini. Oke, jadi kita buka latihan, buka Excel ya. Jadi kita buka yuk. Kita akan coba buka, saya akan ini stop share dulu ya, stop share dulu. Saya akan buka Excel lagi yang dari awal ya. Oke.
Oke. Ya, kita buka Excel di awal. Oh, ini buka reopen lagi berarti ya Pak ya? Sorry ya, yang tadi itu di save. Yang tadi itu di save tuh, yang udah dibuka yang tadi. Maaf. Oke. Ya, Mas Pupit juga ya, tadi yang Excel tadi. Bentar, saya akan buka. Nah, share screen. Saya tunggu dulu ya, tunggu dibuka nanti share screen. Nah, ya, jadi itu save. Nah, saya buka. Oke. Share screen, kita lihat di sini. Nah. Udah jelas? Kelihatan? Sebentar Pak. File Excel kosongnya kelihatan? Excel Oke. kosong. Kelihatan ya? Iya. Tadi kita lihat, saya ulang lagi, option. Nah, option ya. Kemudian task center. Task center setting. Oh, udah semua saya. Karena udah emang settingan Excel saya udah dibuka ya. Settingannya. Udah ya, kalau kamu kan belum kan ya. Sekarang udah kan? Sekarang Oh udah ya? iya, sekarang Udah kan? bentar deh Pak. Pastikan. Kok tidak ke save? Oke. Pastikan, karena kalau nggak itu nanti makonya nggak jalan ya. Ya. Episode, kemudian apa nih? Mako yang pertama active act tuh. Tuh, lihat tuh saya udah diganti tuh. Ya. Oke. Ya. Iya. Ya. Sudah setting, mako setting sudah. Oke ya. Nah, sekarang ketika udah selesai, file save as. File save as. Kemudian taruhnya di D. Oke. Di D. Kenapa di D? Mako jangan terlalu banyak penyimpanan ke bawah-bawah, nanti nyanyi susah. Oh. Hati-hati, karena Mako itu akan baca lokasi yang pertama. Oke. Kamu naruh file 1, terus 2, 3 bertingkat sampai 3, nanyanya susah nanti, mendingan di luar aja. Ya, oke. Namanya tadi, bentar saya akan namanya tadi latihan record Mako latihan 1 ya. Oke, simpen ya. Nah, simpen. Latihan 1 ya. Record makro. Nah, tuh ya, udah jelas nggak? Masih jelas nggak? Oke Pak. Makro ya. Tapi kita kita simpennya tipenya diganti. Tuh yang itu, yang ada tulisan makronya tuh. Ada. Oke, ada ya. Nah, sebelum saya nyimpen makro ini, saya akan mengamankan dulu makro yang udah saya buat supaya jangan ketimpa ya. Sebentar, supaya jangan ketimpa. Nah, kamu masih kelihatan punya saya nggak di sini? Masih? Masih. Oh, masih ya. Masih terlihat. Saya udah ada tuh, makanya saya akan kasih ini supaya nggak ketimpa. Saya kasih ini jawaban. Nah, tuh. Jadi supaya jangan ketimpa, karena kalau timpa nanti hilang semua programnya ya. Itu ya jeleknya tuh. Nah, sekarang saya save nih. Save as D. Nah, latihan 1 record makro. Nah, lihat makro sini makro. Nah, udah save. Nah, tuh udah saya save ya. Nah, kita lihat nanti nih, kita lihat sebentar, dia lagi nyimpen, dia lagi menyimpan. Nah, sekarang kita lihat nih, kita lihat di sini latihan makronya. Saya menanya lagi, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, itu ada makro tuh tulisannya tuh. Udah ya, bentuknya berarti nanti M. Ya, ada M bukan S-nya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, klik kanan, option, kita lihat properties. Nah, ini adanya tulisannya ini tuh, dia tuh. Kelihatan nggak? Mana, Pak? M. Maaf, propertiesnya kelihatan nggak? Saya buka lagi. Tuh yang latihan. Berarti kita udah masuk latihan sini nih, yang latihan 1 tuh. Makanya saya bilang kamu pulang aja nggak apa-apa, soalnya udah hari kedua. Nah, ini.
Maaf ini tampilan ini muncul nggak di layar? Muncul, Pak. Muncul Ada. untuk screen-nya. Ya siap. Ya jadi pertama kita udah belajar ini sampai di sini. Simple code udah ya betul. Yang ini nih kita ulang lagi nih yang kemarin nih. Nih ulang nih. Jadi membuat menu tab developer muncul menggunakan ini apa refresh yang kemarin ya developer itu untuk apa developer? Ya munculin developer buat apa? Ya. Developer coba dimulas jangan sampai entar ngeblank nanti. Ya. Untuk bikin codingnya. Ya, bikin codingnya siap. Pokok kita nanti belajar role play ya, tukar peran ya. Oke, di sini nah tuh langkah-langkah seperti itu. Yang kemarin sih masanya kamu tuh bukan di mana ya teknisnya, maksudnya terlalu cepat pergerakannya ya, nggak sempat ngeklik udah ngelepaskan, betul ya? Iya ya, agak gitu. Jadi kalau misalnya normal, mouse-nya normal, mungkin kamu mudah ngejainnya, nggak ribet-ribet ya. Oke, nah ini seperti ini. Bentar. Ya, saya lupa videonya belum dibuka ya. Oke, nah sudah sekarang data. Begini. Nah, kemarin permasalahannya itu muncul ketika ini ngetik active Windows-nya nggak betul, akhirnya nggak muncul titik sheet-nya, betul. Masih ingat ya? Waktu ngetiknya dia di awal, nah betul, di awal udah salah dia nggak muncul ya anaknya ya. Ya, anaknya muncul. Jadi begitulah object oriented programming ya. Jadi kalau maknya salah bikin, nah kok salah bikin maknya. Maksudnya dia kan beranak pinak ya, ada cucunya, tuh anak itu neneknya gitu ya. Oke. Nah, masuk di sini. Kok nggak mau jalan ya? Wah, ini hang. Apa ini? Kok pagi-pagi udah loading ini? Nah, itu dia ya makro sini. Nah, ini ya kemana? Masuk ke nah dia nih. Jadi di kalau tadi kita membuat coding menggunakan ActiveX control sebelumnya kemarin pertama, sekarang bisa membuat coding melalui form yang digunakan oleh VBA sendiri. Jadi Visual Basic itu punya form sendiri tuh, lihat formnya tuh. Nah, use form 1. Kelihatan kan use form 1? Nah, jadi bahasa gini. Si VB punya form atau layer kayak kanvas gitu ya, dimana kanvas itu akan jadi desain buat entry, desain buat pengolahan data, tapi nanti nyimpen datanya di Excel, di sheet gitu loh. Kalau kemarin kan kita bikinnya kan langsung di sheet ya, betul bikinnya kan. Nah, ini tombolnya seperti desain mode segala macam ya. Ini pakai menggunakan ini use form. Oke. Nah, itu dia tuh kontrolnya seperti itu tuh. Jadi bahasa gini, ketika kamu VBA-nya udah bagus, ini buat yang di advance ini. Kenapa kamu belajar Visual Basic yang murni ya, kamu udah bisa kamu menggunakan ini nih karena ini udah advance-nya nih ya. Jadi kita bikin aplikasi sendiri. Nah, biasanya ini buat program untuk dijual ya. Jual ya. Oke. Nah, tuh lihat, sheet 1 jadi objek tuh. Jadi Excel punya objek tuh sheet 1. Paling besar objek di Excel itu ada sheet. Kenapa sheet? Karena dalam sheet itu berisi banyak-banyak objek. Contohnya apa? Objek apa kontrol? Misalnya dia punya objek comment button. Setuju? Comment button? Comment button objek ya. Jadi comment button itu diletakkan di sheet. Kemudian combo box di sheet. Option button di sheet. Ya, makanya sheet itu
besar, makanya nanti dikasihnya dinamain dengan programmingnya VBA, hati-hati, pakai set depannya. SET, set ya, karena saking besarnya itu objek itu ada sheet. Oke ya. Nah, masuk sini nanti ya Windows Properties. Nggak apa-apa kok. Ini di ini aja, nah Windows Code seperti ini ya. Terus klik. Nah, ini juga diatin. Jadi Anda tuh nanti bisa belajar langsung otomatis, kalau lupa apa sih ada di sini semua. Ya, kan kita langsung praktek. Terus saya langsung kasih tahu ini buat ini langsung dipraktek. Lebih enak dipraktek dikasih tahunya ya, daripada belajar seperti ini ya. Oke. Nah, di sini active control nah jadi ini penjelasannya tuh ya. Jadi penjelasannya apa sih active control nih dia nih ya. Jadi kalau lupa, kalau kamu mau ngajarin teman-temannya, siapa tahu kamu disuruh ngajarin lagi loh. Saya nggak tahu, biasanya kalau orang tren tuh coba kamu ajarin lagi, mau nggak mau kamu harus belajar dari modulnya ya. Kalau bahasa saya tuh bahasa orang Betawi nanti ya. Oke, sini. Nah, itu desainmu, publish code, pivot, misalkan buat apa tuh. Penjelasan itu tidak banget tuh ya. Detail ya, ada penjelasannya. Oke. Nah, ini dia. Di Excel itu punya prosedur namanya SUB, sub. Sub itu modul. Jadi ketika kamu bikin program panjang banget, diketik jangan, dipanggil aja programnya. Ya, jadi bikin di satu tempat di VBA namanya, di tempat yang induknya general. Entah dipanggil call, dipanggilnya ya, jadi panggil dengan menggunakan panggilan ya, nama programnya. Tuh, lihat, ada yang merah, ada yang biru. Maksudnya apa yang merah? Yang biru, bisa nggak ya dijabarkan? Di contohnya tuh ada sub akar 2, Jim bilangan S double, bilangan sama dengan sel 21, maksudnya apa tuh? Setelah kita Kalau belajar yang merah itu fungsinya ya Pak ya? ya, keyword namanya. Keyword. Kata kunci VBA. Ya, kalau fungsi itu adalah ini, sel ya. Fungsi sel apa? Fungsi sel buat apa kemarin? Fungsi sel masih ingat? Untuk memanggil lokasi apa? Lokasi datanya berada. Ya, yang dua apa? Yang duanya apa? 2 itu barisnya, 1 kolomnya. Siap ya. Jadi SUB itu adalah keyword, kata kunci, selnya itu function, if. Nah, tuh di situ ada if, kondisinya, nilai kondisi, then itu maka. Maka, jadi dia ketika terjadi bilangan kurang dari 0, maka exit sub, keluar dari sub. Exit sub itu keluar dari sub. Jadi dia langsung nggak dipanggil lagi sub, dia keluar ya. Nah tuh, ini function tuh, SQL tuh adalah akar. Dan squad dan ya, apa itu ada akar ya. Oke. Bisa ya kebayangkan nulis if nanti harus begini ya. Jangan lurus ya. Saya nggak mau nulis if lurus loh. Sekali lagi saya nggak mau lurus saja if, saya nggak mau betulin kalau salah ya. Benar loh, saya ngedidik disiplin itu adalah begini buatnya ya. Oke, nah event, prosedur event ya. Jadi event itu menyatakan kejadian apa Anda membuat seperti itu. Contohnya ketika workbook dibuka, selamat datang workbook. Nah, ini bisa jadi virus, teman-teman. Kenapa bisa jadi virus? Anda buat Excel, book 1 Excel. Book 1 Excel itu dalam bentuk makro. Ya, kasih file ke teman Anda. Pas book dibuka muncul begini. Bikin program begini. Kok ada begini gitu. Ngerti nggak ya? Ya, cuma nggak ngusakin, nggak cuma modal begini doang ya. Ya kalau ngusakin, ketika ngeprint, printnya bukan ngeprint tapi nge-save. Waktu nge-save ngeprint, bisa di Excel. Jadi semua fungsi diganti sama maaf virus bikinan kita. Janganlah, nggak usah lah ya, nggak usah gitu. Ya, tahu bisa nah dia nih message box ya, command button klik tuh ya. Ini belum dikasih nama nih ya. Command buttonnya belum kasih nama nih ya. Yang kayak kamu kemarin nih. Ingat nggak? Ketika dikasih nama langsung hilang isinya. Masih ingat? Ingat ya? Oke nih. Ini di sini variabel. Nah, variabel adalah lokasi penyimpanan pada memori komputer. Namanya bebas, panjangnya 40 karakter. Kebetulan ada nggak di sini? Jadi panjang file jangan lebih dari 40. Gitu ya. Sifat. Nah, itu dia.
Di VBA itu ada tipe datanya tuh. Integer 16 bit, dia 2 byte ya, seperti begitu ya. Rasanya sih saya count aja ini nanti agak bingung ya, mendingan tanya waktu praktek. Kenapa harus pakai integer? Kenapa harus pakai long ya? Gitu ya. Nah, jadi tingkat prosedurnya juga harus dibuat dikasih tahu ya. Nah, contohnya seperti begini tuh. Jadi lihat tuh. I itu disebut apa I? Disebut apa? Baris ya, Pak. Bukan dalam Apa? pembelajaran kita kemarin tadi apa yang sebelumnya? I itu variabel. Variabel I diberikan nilai yang ada di sel baris ketiga kolom kedua. Betul nggak? Kita ulang lagi ya. I itu adalah nilai yang ada di baris ketiga. Di baris ketiga dan Gitu. kolom kedua. Itu variabel. Isinya beda-beda. Bisa tergantung yang ngasih dia kan. Yang ngasih nilainya kan. Betul nggak? Itu variabel ya. Iya. Setuju ya? Oke. Terus pertanyaan saya lagi. Konstanta Angel